Ini dia solusi acid reflux tanpa obat. Tonton setelah yang satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas tentang acid reflux ya, jadi asam lambung yang naik. Apa saja solusinya? Jadi saya akan memberikan solusi, tapi di akhir video ya. Jadi di awal-awal saya jelaskan dulu reflux itu apa, kemudian ada anatomi lambungnya. Jadi perhatikan baik-baik, fokuskan mata Anda, pikiran Anda di video kali ini. Kita bahas dulu, apa sih reflux itu ya. Jadi reflux itu mungkin selama ini Anda taunya asam lambung saya naik dok, ada produksi asam lambung yang berlebihan nih. Jadi asam lambungnya naik, akhirnya dada saya terasa panas atau heartburn, kemudian perutnya begah, nyeri gitu. Sebenarnya reflux itu adalah regurgitasi ya. Benar, asam lambungnya tadi naik. Itu terjadi karena Anda bisa lihat gambarnya di sini. Itu ada anatomi lambung di sana. Kemudian ada katup di antara esofagus atau kerongkongan kita dengan lambung. Jadi ada perbatasan di situ, ada katupnya di situ. Jadi itu seperti pintu, namanya LES, Lower Esophageal Sphincter, dan fungsinya adalah untuk menutup. Ya, dia akan tertutup rapat ketika suasana lambung dalam keadaan normal. Nah, normalnya lambung itu kondisinya adalah asam, ya. Banyak orang beranggapan kalau asam lambung yang naik itu terjadi karena produksinya yang berlebihan. Siapa yang masih beranggapan seperti itu? Silakan komen di bawah. Ya, jadi sebenarnya kebalikannya. Justru karena produksinya yang jelek, produksinya menurun, kemudian pH-nya yang harusnya asam jadi basa, jadi kurang asam ya, bukan basa, jadi kurang asam, dia naik. Jadi pintu tadi ini berfungsi untuk supaya asam lambung tadi yang asam, sangat asam, pH-nya sekitar 1 sampai 3, 1,5 sampai 2,5, ada literatur yang mengatakan sampai 3, jadi itu sangat-sangat asam, ekstrim asamnya. Apa saja sih faktor yang membuat asam lambung kita ini menjadi jelek atau kurang asam? Kalau Anda bisa lihat di sini ada ilustrasinya. Kalau pH netral itu adalah 7, kalau pH basa itu di atas 7, nah pH lambung Anda bisa lihat jadi antara 1 sampai 3, itu sangat asam ya. Ketika kondisi stres, ini akan merubah pH lambung kita, semua sistem pencernaan kita akan menjadi lebih jelek, terutama pada anak-anak. Ketika stres, misalnya mau ujian, itu bisa mengalami diare loh. Begitu juga dengan orang dewasa, pencernaannya jadi tidak enak, kemudian pH-nya akan berubah, jadi mengarah ke lebih tinggi. Jadi kalau ada yang bilang asam lambung saya tinggi, itu sebenarnya yang tinggi bukan produksinya, tapi pH-nya naik. Mungkin berubah menjadi 5. Nah, jadi sudah tidak asam lagi. Dan pH lambung yang sebenarnya adalah asam karena pencernaan kita bisa mencerna makanan dengan baik, mengubah protein. Misalnya kita makan steak atau makan ikan atau makan tempe yang mengandung protein, itu bisa dirubah menjadi asam amino kalau suasananya benar-benar asam. Ketika suasananya pH-nya berubah menjadi tidak asam, dia akan mengganggu sistem pencernaan kita. Semakin bertambahnya usia, ya ini akan mengurangi keasaman di lambung. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan seperti hipotiroid, kemudian makannya terlalu sering, ini juga akan mengganggu keasaman di lambung. Karena tubuh kita tidak didesain tidak untuk makan terlalu sering, tidak untuk makan setiap jam. Kemudian mereka-mereka yang ini nih, yang paling sering nih, banyak mengkonsumsi karbohidrat. Ketika kita mengkonsumsi banyak karbohidrat, ini akan mengganggu juga keasaman di lambung. Kenapa? Ketika mengkonsumsi banyak karbohidrat, tubuh kita akan kekurangan vitamin B kompleks. Salah satu komponen dari B kompleks adalah B1. Ya, dulu sudah pernah saya jelaskan. Vitamin B, terutama B1, dan B yang lainnya juga, ini dibutuhkan untuk memproduksi asam lambung kita, HCl. Ya. Nah, ketika itu jumlahnya berkurang, akan mempengaruhi asam lambung ya. Kemudian orang-orang yang diet terlalu ketat nih, misalnya diet rendah garam, kemudian orang-orang yang tidak suka makan sayuran, kaliumnya menurun, zincnya menurun, ini juga akan mempengaruhi asam lambungnya ya. So, perbaiki. Nah, sekarang manfaat apa sih manfaat dari asam lambung? Tadi sudah saya jelaskan sedikit, asam lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan, mengubah protein menjadi asam amino, kemudian membantu penyerapan kalsium, kemudian membantu penyerapan vitamin dan mineral seperti vitamin A, B, C, kemudian sebagai barier tubuh. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sudah dibentengi oleh beberapa barier-barier. Di otak kita juga ada bariernya. Kemudian, barier kita di sistem pencernaan, salah satunya di lambung, yaitu untuk mengontrol patogen yang masuk, kuman-kuman yang masuk
masuk. Ketika kondisinya asam, kuman-kuman akan lebih mudah untuk dikontrol. Tapi ketika suasananya tidak asam, kuman-kuman yang masuk tadi akan mudah berkembang biak. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau asam lambung kita jelek dalam jangka panjang? Ya entah produksi yang berkurang atau entah pH-nya yang tidak asam. Yang pertama, tadi sudah saya singgung karena asam lambung ini penting, suasana asam di lambung, penting untuk metabolisme protein menjadi asam amino. Tubuh kita akan kekurangan protein dalam tanda kutip, bukan karena jumlah protein yang masuk, tapi yang bisa dicerna, yang bisa diubah menjadi asam amino. Yang kedua, berpengaruh ke kalsium tadi, ya. Nah, kalsium tidak bisa dicerna dengan baik, akhirnya lama-kelamaan akan mengalami osteoporosis. Kemudian akan mengalami anemia. Ya, karena untuk membuat sel darah dibutuhkan salah satunya asam amino, ya, protein, kemudian vitamin B12. Ini juga tidak bisa dicerna dengan baik kalau asam lambung kita jelek. Lalu imun kita. Nah, sistem imun juga akan drop, akan menurun kalau kondisi pencernaan kita jelek, asam lambung kita jelek. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Solusinya. Solusi asam lambung tanpa obat. Yang pertama adalah hati yang gembira. Duh, kok gitu, Dok? Iya dong, coba deh bandingin. Anda yang selalu stres, tegang, dengan hati yang gembira, mana yang lebih sehat nih? Siapa di sini kalau liburan, badannya lebih sehat daripada waktu kerja di bawah tekanan? Ya, silakan komen di bawah. Oke, itu yang pertama ya, hati yang gembira. Kemudian yang kedua adalah kunyah makanan dengan baik. Ya, jadi kalau Anda yang punya masalah dengan gigi, entah itu giginya bolong, entah giginya misalnya tidak punya gigi, bikin gigi palsu, yang bolong segera ditambal. Karena pencernaan dimulai dari mulut kita, dari kita mengunyah makanan. Ketika bisa kunyah dengan benar, ini akan meringankan kerja di sistem pencernaan kita. Saya pernah bahas tentang mindfulness eating, silakan tonton di video sebelumnya. Jadi makanan itu bukan cuma sekedar makanan kita makan, kemudian besok kita buang air besar. Tidak sesimpel itu. Jadi mata, hidung, penciuman, indera perasa kita harus bekerja dengan baik supaya enzim-enzim pencernaan, jus pencernaan itu bisa diproduksi. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, berpuasa atau intermittent fasting. Ini saya banyak sekali dapat dari teman-teman, dari pasien juga, Dok, kalau saya puasa lambung saya enakan. Karena tubuh kita tidak didesain untuk makan setiap jam. Sudah saya singgung ya, mungkin di beberapa video saya sebelumnya termasuk video ini. Jadi kalau ada yang masih bawa makanan di tasnya, coklat, roti, biskuit, dan harus dikonsumsi setiap jam, ini akan memperburuk kondisi lambung Anda, memperburuk kondisi asam lambung Anda. Ya, so lakukan fasting. Itu akan jauh membantu. Tapi sekali lagi Anda harus cek dulu kondisinya. Ketika Anda misalnya terjadi perdarahan lambung nih, ulkus, organ lambungnya tidak baik-baik saja, ada perdarahan, ya jangan berpuasa dulu deh. Ya, konsultasikan ke dokter internis Anda. Mungkin kalau perlu dilakukan endoskopi atau saran-saran dari dokter internisnya coba dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, hindari pakai pakaian ketat. Ya, jadi kita tahu kan lambung posisinya di sini. Kalau kita terlalu ketat, kita masuk makanan sedikit, dia akan terdesak ke atas. Lalu yang kelima, buat Anda yang mengalami obesitas atau kegemukan, turunkan berat badan ya secara sehat. Terus yang keenam, Anda bisa tambahkan ACV atau apple cider vinegar ke menu makanan Anda sehari-hari. Jadi Anda bisa konsumsi ini pagi hari. Dan untuk ACV, benefitnya sudah pernah saya bahas. Silakan cek di video saya sebelumnya. Oke, kemudian dan ini yang terakhir ya, tanpa obat juga, Anda bisa lakukan akupuntur. Nah, akupuntur ini bukan semata-mata habis akupuntur Anda langsung sembuh, tidak seperti itu. So, akupuntur ini akan memperbaiki tubuh Anda ya. Jadi sebenarnya bisa perbaiki tubuh kita siapa sih? Tubuh kita sendiri. Nah, akupuntur ini hanya merangsang agar tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan mungkin kita tidak pernah tahu kita kapan akan menghadapi tekanan, kita tidak tahu kita akan menghadapi stres. Ketika kita stres sudah malamnya susah tidur. Nah, akupuntur sangat membantu dalam masalah-masalah seperti ini. Mengurangi nyeri, kemudian mengurangi tingkat stres. Banyak pasien-pasien saya yang mengalami masalah lambung, juga mengalami masalah ansietas, kemudian malamnya tidak bisa tidur. Dengan dilakukan akupuntur, bisa tidur lebih nyenyak. Ketika kita tidur lebih nyenyak, proses healing akan berjalan jauh lebih baik dibanding ketika kita tidak bisa tidur nyenyak. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Solusinya, solusi asam lambung tanpa obat.
Yang pertama adalah hati yang gembira. Kemudian yang kedua adalah kunyah makanan dengan baik, ya. Oke, kemudian yang ketiga, berpuasa atau intermittent fasting. Yang keempat, hindari pakai pakaian ketat, ya. Lalu yang kelima, buat Anda yang mengalami obesitas atau kegemukan, turunkan berat badan ya secara sehat. Terus yang keenam, Anda bisa tambahkan ACV atau apple cider vinegar ke menu makanan Anda sehari-hari. Oke, kemudian dan ini yang terakhir ya, tanpa obat juga, Anda bisa lakukan akupuntur. Nah, akupuntur ini